Assalamualaikum. Hai anu. Siapapun tak pernah menyangka kehidupan di tanah Aceh yang semula terselimuti kebencian, tindak kekerasan yang tak henti menciptakan kepedihan, kini seperti sirna berubah menjadi kehidupan normal, penuh kedamaian, penuh keakraban. Kini pun jelas terlihat, yang semula saling memburu untuk berbunuhan, kini saling berdampingan, saling menjaga, mencoba membangun rasa saling percaya. Padahal wilayah negeri di ujung barat Indonesia ini merupakan wilayah yang penuh dengan peristiwa sejarah berkecamuk, berisikan gejolak besar ekspresi kebanggaan dan harga diri, yang selalu diselingi kepedihan dan air mata. Namun sejarah Aceh pasca kemerdekaan juga terus diselimuti awan yang kelam, mengerasnya cita-cita politik dan harga diri yang menjulang, dibarengi rasa ketidakadilan yang begitu mendalam atas beragam kebijakan pemerintah Indonesia, telah mendorong rakyat Aceh terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka, yang membuahkan konflik panjang bersenjata 30 tahun lamanya. Dalam setiap pertempuran dan demi tujuan apapun itu, rakyat Aceh telah menghadapi begitu banyak kehancuran, lingkungan alam, harta benda, rumah, orang-orang yang dicintai, dan bahkan jiwa dan rasa mereka sendiri. Masa konflik di sini kami rasakan sangat susah untuk melaksanakan aktivitas kami sebagai guru dalam hal mengajar, karena sekolah-sekolah juga ada pembakaran sekolah, termasuk sekolah kami juga dibakar oleh OTK waktu itu. Kalau misalnya anak-anak pun misalnya ada suara kontak senjata, pada berlarian semua masuk. Kalau di sekolah gitu juga ada yang datang, istilahnya orang GAM, kadang-kadang ada datang dengan senjatanya aja, kamu udah ketakutan. Begitu tanya-tanya jawab, siapa yang datang, bagian pihak ini datang, bagian pihak yang ke sini datang. Itu tanya jawab tuh saya paling susah kita menjawabnya dan takutlah gitu. Mau mengajar tidak dibolehkan. Terpaksa mengajarnya itu anak-anak di tempat-tempat yang di musala, di masjid. Kami juga prihatin kenapa ini bisa terjadi. Dari pihak yang mau berperang ini sebetulnya tidak ada ingin berperang, tetapi karena sejarahnya selalu ditindas oleh Indonesia, maka orang-orang Aceh ini timbul pemikiran yang untuk membela diri. Saya ingat sekali, itu Profesor Nurdin pertemuan dengan mahasiswa. Saya sudah pulang di Aceh. Berapa yang dikasih orang Aceh untuk Aceh? Nggak tahu Pak. Kembali untuk Aceh itu 0,36%, bermakna tidak sampai 0,5% untuk orang Aceh. Kenapa sih kok orang Aceh sampai membentuk yang namanya gerakan Aceh Merdeka itu? Saya pelajari. Kesimpulan saya saat itu adalah ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap kebijaksanaan pemerintah Jakarta. Ketidakadilannya ekonomi. Aceh kaya dengan sumber daya alam. Namun di Aceh sendiri pembangunan tidak mendapat porsi yang besar. Artinya kekayaan itu lebih banyak keluar dan kemudian perhatian pusat ke daerah terasa kurang. Nah, perasaan itulah menyebabkan teman-teman masyarakat Aceh itu marah. Dan akhirnya menjadi suatu gerakan politik untuk membebaskan Aceh daripada Indonesia. Masih jelas dalam ingatan saya apa yang terjadi pada hari itu. Minggu pagi jam 8, 26 Desember 2004, ketika gempa hebat 9,3 skala Richter disertai tsunami yang mengoyak Aceh, menewaskan sedikitnya 200.000 manusia. Dengan keterbatasan alat, keterbatasan SDM, keterbatasan tenaga, kami tetap berusaha untuk mencarikan. Kami memutar kaset satu demi satu untuk bisa menemukan di mana, karena kami beban Pak, kami beban moral kami. Itu sudah tayang di Metro, mereka bilang itu tayang di Metro, anak saya selamat, tolong beritahu kami di mana anak kami. Saya tak pernah melihat kehancuran begitu hebat dan kepedihan yang begitu menyayat.
kecuali saat melihat begitu banyak mayat berserakan di tengah hamparan puing-puing perkampungan yang telah rata dengan tanah. Saya tak kuasa menahan air mata melihat ratusan dari mereka yang masih bertahan hidup menahan derita luar biasa sekarat di tengah tumpukan reruntuhan. Apa yang saya lihat di Aceh waktu itu, saya shock. Sewaktu pagi itu, pagi Minggu, setelah gempa bumi yang begitu menggoncangkan, orang-orang pada berteriak-teriak, air laut naik, air laut naik. Kami terkejut, air laut itu apa? Air laut kok bisa naik ke darat? Ya. 100 meter saya tuntun anak-anak, bapaknya nggak ada. Di 100 meter itu baru kami kena hempasan terakhir. Ya Allah ya Tuhan, airnya naik ke tinggi pohon kelapa. Lalu kami berlarian, gak sempat lagi menyelamatkan apapun itu waktu itu. Di dalam air saya masih gendong anak yang umur 6 bulan. Anak yang terakhir yang saya masih lihat, saya lihat masih hidup apa enggak anak ini. Jadi saya lihat matanya terlelap. Enggak lama lagi dia diambil air. Saya pikir udah kiamat. Saya menangis melihatnya. Bagaimana tidak menangis kalau kita lihat ratusan orang di depan kita. Itu semua terbaring dan tidak dikenal siapapun. Para anak yatim, mereka menangis. Saya melihat sinar matanya kosong, seperti tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Itu tawakal Allah. Kita pulang kepada Allah. Bencana yang sedemikian dahsyat telah membuat mata dan perhatian seluruh rakyat Indonesia dan warga dunia tertuju pada Aceh. Rakyat Indonesia beragam suku bangsa yang berasal dari seluruh gugusan kepulauan datang memberi uluran tangan dengan hati iba luar biasa. Solidaritas yang begitu besar juga muncul dari segenap warga dari penjuru dunia. Tidak mungkin kita rehabilitasi ini Aceh tanpa perdamaian, karena akan bekerja ribuan orang akan datang bekerja dari dalam negeri dan orang asing. Kalau ada satu yang tertembak atau ada hilang, pasti berhenti ini. Tsunami melanda Aceh dan kemudian juga pihak-pihak internasional datang menemui kami. Banyak kali mereka datang menemui kami di Stockholm, mengajukan supaya cepat-cepatlah mengadakan perundingan dengan pihak RI supaya selesai masalah konflik, untuk memudahkan mereka itu datang ke Aceh secara aman untuk membantu Aceh. Dan caranya kita jalankan perundingan. Saya menelpon yang disebut dengan Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Saya serukan, inilah kita duduk bersama untuk mencari solusi damai. Jawabannya positif. Saya berpikir, mengapa tidak kita pilih pendekatan yang lain? Pendekatan kasih sayang, pendekatan heart and mind, pendekatan akhirnya ya forgiveness. Mengapa kita harus memelihara dendam? Saya datang membawa pesan dari pemerintah Republik Indonesia, yakni menawarkan amnesti kepada para pemimpin, para pasukan GAM, dengan harapan kalau amnesti ini bisa kita mulai sebagai titik awal perundingan, maka kita akan berakhir dengan rekonsiliasi. Ini harus diambil langkah bersamaan. Penyelesaian korban tsunami dan perdamaian harus bersamaan diambil. Presiden Marti Ahtisaari dari Finlandia yang menjadi mediator kita minta saya segera mengulangi apa makna amnesti. Dia mengatakan kepada saya, Menteri Awaludin, coba diulangi lagi apa yang Anda maksud amnesti. Ketika itu saya katakan, prinsip amnesti itu adalah saling melupakan dan saling memaafkan. Nah, dalam tataran praksis, Presiden Ahtisaari minta saya mengelaborasinya. Jadi saya katakan,
Kalau kita damai, semua tahanan dan narapidana GAM akan dilepaskan tanpa syarat. Seluruh orang GAM yang terlibat dengan gerakan GAM otomatis diampuni dan boleh kembali ke Republik Indonesia menjadi warga negara secara martabat. Kita tidak sekedar damai dalam arti menandatangani perjanjian, tapi betul-betul kita bisa melakukan rekonsiliasi. Dan saya tahu Malik Mahmud waktu itu menangis. Waktu itu hari diputuskan Helsinki, karena kami ada komunikasi dengan masyarakat langsung, itulah alhamdulillah sambil berdoa sampai jatuh air mata. Setelah tsunami yang memberi kehancuran begitu hebat, hidup tak pernah sama lagi di Aceh. Kemarahan, dendam, dan nafsu saling melumatkan sirna, seolah tersapu oleh air dalam sehari. Di balik musibah telah tumbuh hikmah. Tak disangka, rasa cinta kepada sesama anak bangsa tumbuh dan terjalin kembali merajut rasa kebersamaan. Luka hati dan rasa tak percaya yang telah hidup begitu lama, kini sedikit demi sedikit hilang tersembuhkan oleh rasa saling memaafkan. Kedua belah kelompok bersenjata yang bertikai selama ini menyadari bahwa peran paling nyata sekaligus yang paling berat justru hadir tak kala Aceh harus dikelola tanpa bubuk mesiu. Sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Di dalam setiap kehancuran, terhadap harapan yang lebih sering dirasakan daripada dikatakan. Kini awan gelap yang pernah menyelimuti Aceh telah tergantikan oleh sinar kedamaian. Sejarah akan merekam bagaimana rakyat berhimpun bersama dalam semangat rasa saling mencinta dan memaafkan terhadap sesama. Walaupun ada perbedaan, mereka bersama-sama membangun semangat baru berdasarkan rasa saling hormat pada keragaman dan kedamaian yang penuh keindahan. Kita lanjutkan ini perdamaian. Ini kita lanjutkan trust building supaya ini bisa berjalan sejajar. Saya punya keyakinan bahwa dengan dua agenda besar, pembangunan Aceh kembali pasca tsunami, utamanya pembangunan ekonomi plus reintegrasi pasca konflik, trust building, dan kemudian akrab kembali sesama saudara, maka Aceh akan berubah. Love dari kedua kelompok ini ditunjukkan secara demonstratif dengan melupakan semua permusuhan sebelumnya. Forgiveness atau pemaafan dari kedua belah pihak agar dapat menciptakan suatu provinsi Aceh yang aman, tentram, dan damai. Hari ini konflik vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia hanyalah tinggal dalam ingatan. Namun kekerasan yang pernah terjadi masih dapat tumbuh kembali dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Karena perdamaian yang stabil, rasa cinta dan saling memaafkan harus selalu dirawat untuk terciptanya kedamaian yang abadi. Janganlah macam kita bawa mobil, kita lihat kaca pion selalu ke belakang, nanti mobil ini jatuh kemana. Kita lihat ke depan, ke belakang lihat sekali-sekali. Jangan nanti terulang lagi pengalaman buruk. Hentikan perang dan bangunlah peradaban yang sehat. Kok dibandingin yang dulu 1000% baik yang sekarang. Sekarang kita kerja enak, walaupun kita potong rumput, pergi sawah, pokoknya enak. Everything will be settled in love and forgiveness. No future without forgiveness. Dan kita tidak ingin masa kini kita dijajah oleh masa lalu.